penuh. Hari udah penuh punya sendiri. Ibu dari mana? Info dari daerah sini pasti. Kemarin kan masih ngajukan tapi omongan. Ini semua di kesempatan. Mari. Nah. Ini sudah siap? Lambaikan tangannya dulu. Tiku, lambaikan tangan. Tiku, lambaikan tangan. Mana Tiku? Wah, Tiku lambaikan Samarinda. Kalimantan Timur. Karawang. Disiapkan langsung dari Studio 5. Masih Pekanbaru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu yang sekarang menikmati live streaming ini, saya ucapkan selamat mengikuti. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmatnya pada kita semua. Nah, sebelum dilanjutkan ke bahasan-bahasan berikutnya, marilah kita berdoa sejenak untuk saudara-saudara kita yang sekarang sedang terkena bencana di Semeru dan sekitarnya, kemudian di Sulawesi dan daerah-daerah lain, dan juga untuk diri kita dan keluarga kita. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, diberikan yang terbaik untuk diri kita, keluarga kita, dan negara dan bangsa ini. Al-Fatihah. Amin. Bapak Ibu, di Padepokan sekarang dihadiri oleh sahabat-sahabat kita, senior-senior kita dari Pulau Jawa dan luar pulau ya. Ada Bapak Mayor Khairul Anam, kemudian ada Kisunan, Sang Guru Gendeng, ada Cik Gu, ini dari Kalimantan, dari Samarinda ya.
ya lama sekali nggak ngobrol sama Cikgu. Kemudian ada Kang Darman dari Kerawang, dan tentu saja Bapak Setio Purwanto yang tidak pernah absen sekalipun. Walaupun kita semua absen, Pak Pur ini nggak pernah absen. Suasananya sejuk sekali, dan saya sampaikan salam pada sahabat-sahabat kita yang ada di Sumatera ya, dari Sabang, Aceh ya, Sumatera Utara, Jambi, ya, ada di Medan ada ya, kemudian di Riau, sampai Sumatera Selatan dan Lampung ya, yang sekarang sedang mengikuti live streaming ini. Kemudian juga sahabat sadar Allah yang ada di Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan sekitarnya. Ini insya Allah ada beberapa jamaah yang nonton bareng ya, di Jakarta, kemudian Jawa Tengah, Tegal, ya, Tegal Pak Sudarno dan kawan-kawan. Kemudian daerah Semarang juga, sekaligus juga Solo, ya. Ada di Klaten, Purworejo, Pak Wid, ini yang sering lupa malah. Kemudian Pak Irwan itu bendara yayasan, Pak Wid itu sekretaris yayasan. Dan juga teman-teman yang ada di Jawa Timur, Gresik, Pak Kamai. Kemudian di Malang, Surabaya, Sidoarjo, Tulungagung. Insya Allah Tulungagung ini nobar ya, di Kilurah itu. Kemudian sampai Bali. Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, teman-teman yang ada di Kalimantan ya, ada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, kemudian di Sulawesi, Maluku sampai Papua, dan juga untuk sahabat sadar Allah yang ada di Malaysia dan di belahan bumi yang lain, dimanapun berada. Pada malam hari ini, ya tadi mulai sore hujan, ya alhamdulillah memasuki pukul 9, udah reda, jadi suasananya sudah menyegarkan sekali ya, menyegarkan sekali. Saya tidak lupa mengucapkan terima kasih pada sahabat sadar Allah yang telah menyempatkan diri untuk datang ke Padepokan, hadir di Padepokan dari beberapa pulau dan Pulau Jawa ini tentunya, ya, atas dukungan moralnya, dukungan spiritual dan materialnya ya. Kemudian juga semoga yang didapatkan di Padepokan ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terutama bagaimana kita berlatih mindfulness zikir nafas, kemudian mindfulness patrap gerak. Memang untuk patrap gerak ya, mindfulness patrap gerak ini seyogianya mendapat bimbingan ya. Seyogianya mendapat bimbingan, karena kalau tanpa bimbingan hanya berdasarkan YouTube, itu yang menurut pengamatan saya ya, dialog dengan teman-teman itu banyak yang setelah latihan patrap itu justru malah belok ya, nggak sadar Allah. Jadi akhirnya terjadi kontradiksi antara DN-nya dengan patrapnya. Ketika saya tanya, pernah belajar ke Padepokan ya dari YouTube. Nah, untuk belajar dari YouTube sebaiknya sebelum belajar itu minimal hubungi Pak Pur, hubungi saya, bagaimana cara berlatihnya, sehingga tidak terjadi melenceng-melenceng,
gerakannya sama sih, gerakannya sama. Tapi antara yang sadar Allah dengan yang belok itu kalau dilihat secara gerakan sama, ya. Dilihat secara dohir sama. Tapi dari sadar Allahnya udah nggak sama, yang satu lurus ke Allah, yang satu lurus ke makhluk. Ya seperti sholat itu kan antara yang lurus ke Allah dengan yang lurus ke tetangga atau ke yang lain kan beda. Yang satu sholat lillahi ta'ala karena Allah, lurus Allah. Yang satu sholat karena sungkan pada tetangga atau motif-motif lain. Ini gerakannya kan sama. Jadi belum tentu dalam patrap pun, belum tentu kalau gerakannya mirip patrap, itu lurus Allah. Ini yang perlu hati-hati. Dan juga saya ulangi untuk pemberitahuan bahwa Bapak Ibu yang mengendaki kami dari Padepokan itu bisa hadir di tempat Bapak Ibu, ya, harap konfirmasi ya. Kami sudah mulai kembangkan training-training ke berbagai macam instansi, termasuk juga di lembaga pendidikan. Untuk lembaga pendidikan ini terutama untuk guru. Jadi kami akan adakan training untuk guru dan bukunya itu sedang kami persiapkan, sudah hampir selesai ya. Dan untuk daerah-daerah itu silahkan mengajukan misalnya dari manalah Jakarta, dari Semarang, atau daerah manapun itu silahkan mengajukan ke Padepokan untuk kami susun jadwal ya, karena dari perjalanan kami kemarin ke timur dan lanjutkan ke barat, ternyata banyak juga yang merindukan kehadiran Padepokan ya. Padepokan bisa hadir di daerahnya ya. Karena apa? Karena sahabat-sahabat yang ada di daerah tidak semuanya bisa hadir di Padepokan. Jadi ada beberapa hal yang memang justru ditemukan ketika dialog dengan kami, ketika sharing dengan kami, ketika berlatih dengan kami. Nah, itu ada beberapa hal yang perlu kami luruskan, kami benahi lagi tentang mindfulness zikir nafasnya, kemudian 3T dan ATP-nya. Kemudian juga tentang mindfulness patrap geraknya dan juga patrap diam. Itu sangat membawa manfaat bagi Bapak Ibu semua. Untuk yang Tangerang yang mengajukan training untuk anak-anak remaja itu mohon dipersiapkan ya, mohon dipersiapkan karena kami juga persiapkan nanti diajukan melalui WhatsApp atau apa, nah, kami akan persiapkan. Kemudian untuk yang daerah Tegal yang kemarin saya juga sempat ngobrol dengan Bapak Syarofik ya, kami siap untuk melakukan training untuk para guru dan jamaah yang lain. Dan juga banyak sih ya yang ngomong secara lisan kemudian ngebel tapi belum bisa dipastikan mengendaki kami ada di daerah-daerah. Untuk itu mohon diajukan. Nanti kalau melalui saya nanti akan saya sampaikan ke Pak Pur atau langsung ke Pak Pur, jadi kami bisa nyusun jadwalnya. Pada kesempatan kali ini saya tidak menyampaikan banyak, hanya informasi-informasi saja. Nanti akan disampaikan oleh Ki Sunan tausiahnya ya. Jadi beliau akan menyampaikan beberapa hal ya. Saya nggak ngerti apa yang mau disampaikan, yang jelas dengarkan saja dan kami juga mendengarkan. Kemarin ada ketika saya nulis status di YouTube ya, kalau mau sadar Allah ya harus siap menjadi keset.
Ini sebenarnya pelajaran yang saya terima di tahun 2015 oleh Pak Pur. Ya. Jadi ada mengapa kita harus mau menjadi keset. Ya. Tinjauan saya dari sisi ketauhidan, ini sebenarnya adalah bagaimana kita melaksanakan la haula wala quwata illa billah. Bahwa kita itu tidak punya daya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa, kita betul-betul berserah. Keset itu betul-betul berserah total. Itulah keset, yang sekarang bahasanya menerima. Jadi kita harus bisa menerima itu mesti berserah. Kita kalau sudah berserah ke Allah, akhirnya kita tidak menjadi penting lagi. Kalau kita masih merasa penting, itu artinya kita belum berserah. Yang merasa penting kan egonya. Yang penting itu Allah, bukan kita. Makanya kita jangan cari-cari pujian ya. Kalau dipuji senang. Yang berhak dipuji itu kan Allah. Alhamdulillah, itu hanya pada Allah. Segala puji hanya pada Allah. Kita jangan memimpikan satu pujian. Itu kemudian dari sisi ATP-nya. Keset itu harus mau melayani. Jadi kita harus mau melayani. Ketika di rumah kita melayani anak, kita melayani istri atau melayani suami. Ketika di tempat kerja, kalau kita punya bawahan, kita melayani bawahan. Jadi pimpinan itu melayani. Di masyarakat kita melayani. Apapun profesi kita melayani. Ketika kita di rumah habis makan, ya kita harus mau mencuci piring. Apapun jabatan kita. Mau direktur, mau manajer, mau apa. Itu belajarnya ke situ. Kemudian ada rumah kotor misalnya, ya harus mau membersihkan. Ya. Itu kita belajar jadi keset seperti itu. Kita nggak perlu terkenal, kita nggak perlu penting, kita nggak perlu dianggap orang. Tapi keset itu selalu rela diinjak-injak orang. Jadi ketika kita dihina, ketika kita dipermalukan orang, difitnah orang, itu rela, itu ridho, itu menerima. Di sebalik kerelaan kita, keridhoan kita, menerima kita. Ingat, keset itu selalu membersihkan orang yang menginjak-injak kita. Nah itu. Jadi walaupun kita diinjak-injak orang, kita tidak dianggap, kita harus selalu berbuat baik, selalu memberikan pencerahan dengan perbuatan kita atau dengan lisan kita. Dan keset tidak pernah protes, tidak pernah mengeluh, tidak pernah apa. Saya belajar sadar Allah itu seperti itu. Jadi kalau ingin sadar Allah, ya harus mau menjadi keset. Nah ini pelajaran pertama yang saya terima dari Pak Pur waktu itu di tahun 2015. Jadi mari kita yang merasa malu, merasa gengsi, merasa emosinya tinggi, kita nolkan, ego kita nolkan, kita berlatih kembali menjadi keset. Ya, bukan seperti keset. Keset bukan analogi, kita menjadi keset. Berlatih seperti itu. Insya Allah dengan berlatih ini, kita akan selalu dibimbing Allah di jalan yang lurus Allah, sehingga kita bisa menjadi orang yang bertakwa, orang yang jiwanya tenang, karena ketenangan jiwa bersama Allah ini insya Allah akan tembus sampai ke akhirat. Sehingga hidup kita di akhirat selalu bersama Allah dan kita mendapat kemuliaan hidup selama-lamanya. Saya mohon maaf, ini dulu. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pas di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembukaan, saya mengikuti doa yang dipanjatkan oleh Fajen. Saudara-saudaraku, jamaah zikir nafas ataupun siapa saja yang mengikuti acara live Fafur malam ini, aku ucapkan selamat bertemu lagi dengan Aki di YouTube-nya Pak Setio Purwanto. Alhamdulillah teman-teman, kemarin Aki sudah bertemu dengan beberapa rekan di Jawa Timur, dari mulai Magetan, Bunda Ais, di Kediri, Dr. Slamet, Mbah Yayin, Mas Doni, dan yang lainnya di Mojokerto, Mas Nanang. Kemudian lari lagi ke Surabaya, ketemu Cak Ali, Munjir Horinisa atau Mas Dika. Lari ke Malang, ada Mas Ali sama Haji Nur. Dan kemudian tembus lagi ke Gresik, bertemu dengan Mansur. Dan terakhir kemarin di Tulung Agung, ketemu saudara-saudara jamaahnya Pak Yulianto. Alhamdulillah dalam kesempatan ini, Aki akan menyampaikan satu doa. Doa ini sering oleh saudara-saudara ucapkan atau doakan. Doa itu adanya di surat Al-Baqarah ayat 201. Dan doa ini dijulukinya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Doa itu sering kita ucapkan bahwa kita menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan di ujungnya mohon perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka. Dalam hal ini Aki akan garis bawahi saja tentang satu doa saja, yaitu tentang kebahagiaan di dunia. Setiap orang menginginkan bahagia di dunia ini, makanya Allah menerapkan satu doa di dalam Al-Quran, Al-Baqarah 201. Orang berpikir bahwa ketika bahagia itu apabila satu memiliki ilmu. Maka dari itu orang mengejar-ngejar ilmu. Dari ada yang muter, ada yang keluar negeri, ada yang dengan tujuan ingin kebahagiaan lewat ilmu. Yang kedua, orang kejar-kejar demi kebahagiaan itu adalah pangkat. Demi pangkat mereka bekerja-kejar atau bersekolah atau apapun demi naik pangkat atau punya jabatan. Yang ketiga, untuk bahagia itu orang katanya bila punya fulus atau duit. Namun setelah ilmu didapat, setelah pangkat didapat, setelah duit didapat, apakah menjadi bahagia? Belum tentu juga, saudaraku. Kenapa? Karena ilmu, pangkat, duit, atau fulus adalah bukan sumber kebahagiaan. Tapi tanpa itu juga kadang-kadang kita tidak bahagia. Nah, apa sih sesungguhnya yang membuat kita bahagia? Apakah ilmu, apakah pangkat, apakah duit? Ternyata bukan di situ intinya. Intinya agar bisa bahagia adalah kita harus jembar atine. Kata orang Jawa, jembar atine. Atau luas hatinya. Luas hati itu tidak bisa
kita terima, tidak bisa kita dapatkan manakala kita tidak bisa menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau tadi saya diskusi dengan Mayor Anam, bahwa karena Allah tidak akan ridho kepada kita manakala kita tidak ridho diatur oleh Allah. Nah, intinya di situ, saudaraku. Jadi untuk menerima kebahagiaan itu satu-satunya kita adalah menerima segala ketetapan Allah. Dan ketetapan Allah cuma ada dua. Kalau nggak baik, ya buruk. Tapi ingat, Allah tidak pernah memberikan keburukan kepada diri kita. Cuma pikiran kita aja yang menganggap perbuatan Allah kepada diri kita itu adalah buruk. Padahal bukan di situ. Karena mindsetnya atau pikiran kita saja. Karena Allah, ingat saudaraku, bahwa Allah itu tidak pernah menimpakan keburukan kepada kita. Cuma pikiran kita sajalah yang merasa kejadian itu terburuk bagi kita. Nah, dalam hal ini Pak Pur atau Pak Setio Purwanto telah memberikan resepnya agar kita bahagia. Di Zikir Nafas atau di Padepokan ini kita diajarkan oleh Pak Pur dengan konsep 3T. Nah, 3T ini adalah salah satu di antara metode-metode atau cara-cara agar kita bahagia. Pak Pur sering mengatakan bahwa T1 itu ucapannya adalah Subhanallah. Dan zikir Alhamdulillah dan Allahu Akbar. Itu 3T. Sekali lagi, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu konsep 3T. Yang jadi masalahnya ketika kita berzikir itu setelah sholat tidak dibarengi dengan kesadaran kepada Allah. Dan mengucapkannya pun kecepatan. Subhanallah, 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 banallah, 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 akhirnya banallah. Coba saudaraku, ketika mengucapkan habis sholat yang kata Rasulullah itu ketika Anda beres sholat, maka berzikirlah dengan Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, dan Allahu Akbar 33. Nah, agar ketemu dengan kebahagiaan, agar jembar kita ketika menerima ketetapan Allah itu, maka ucapkanlah ketika Subhanallah itu kita belajar untuk menerima kehendak Allah pada diri kita. Pelan-pelan dan kita hayati ucapannya. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Mulut mengucapkan, hati belajar menerima ketetapan Allah. Itu yang pertama, saudaraku. Jadi untuk agar bahagia itu simple. Tapi kata Pak Pur itu ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap mudah diucapkan, tapi pelaksanaan ini yang perlu menguras energi yang kita punya. Nah, Subhanallah itu Allah Maha Suci. Allah itu bersih dari sifat-sifat kesalahan kepada hambanya. Allah tidak pernah memberikan suatu ini, oh ternyata Allah salah memberikannya kepada, enggak. Ada maksud di balik kejadian-kejadian yang menimpa pada diri kita. Cuma kitanya ajalah yang menganggap berat dari persoalan itu. Nah, coba dari mulai sekarang, saudaraku belajar untuk menerima terus segala ketetapan Allah. Karena di situ Allah akan memberi hikmah dan tidak ada cara lain Allah untuk menyadarkan hambanya atau Allah memberi sesuatu kepada hambanya, hanya dengan cara itulah Allah memberikannya. Satu. Yang kedua, Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Kaitannya dengan bersyukur. Nah, ketika saudaraku mengucapkan Alhamdulillah, 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 terus tumbuhkan kesadaran dalam diri kita bahwa yang Allah berikan kepada kita, baik
tidak enak maupun enak. Kalau kita tidak enak menerimanya, alhamdulillah, alhamdulillah. Siapa tahu persoalan ini ada yang lebih berat di bawah kita. Nah, makanya kita bersyukur kepada Allah. Persoalan menimpa diri kita hanya sampai di situ. Banyak saudara kita ternyata lebih berat persoalannya ketimbang yang Allah berikan kepada diri kita. Banyak yang gagal perkawinan. Tadinya udah disiapkan menikah, tiba-tiba gagal, tidak terjadi. Di sana kita akan terjadi menyesal. Jangan menyesal saudariku, saudaraku. Siapa tahu di balik itu Allah akan memberikan terbaik buat Anda semua. Maka bersyukurlah kepada Allah. Kejadian yang menimpa diri kita hanya sebatas ini. Banyak di saudara kita yang lebih berat ketimbang yang dia berikan kepada orang lain. Saudaraku, yang kedua. Yang ketiga, yaitu Allahu Akbar. Allah Maha Besar atau Allah Maha Agung, ataupun bahwa persoalan itu ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, di situ kita diajarkan bahwa persoalan yang menimpa diri kita ini lebih kecil ketimbang akbarnya Allah. Jadi kalau kita merasa diri kita persoalan ini berat bagi kita, maka sering-seringlah mengucapkan Allahu Akbar sambil pikiran kita dinisbatkan kepada Allah yang Maha Besar. Jadi ketika berzikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita menerima persoalan. Ternyata ada yang lebih besar dari persoalan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saudaraku, yang 3T itu tidak akan dapat diterima kecuali kepada orang-orang yang telah menyadarinya. Siapa diri kita dan siapa Allah itu. Nah, yang diajarkan oleh Fafur, 3T itu adalah resep untuk menghadapi persoalan-persoalan yang menimpa diri kita. Jadi kita tegaskan lagi dalam kesempatan ini, yaitu kebahagiaan itu diantaranya dengan satu, bahwa kita menerima segala ketetapan Allah yang diberikan kepada kita, namun tetap kita bersyukur kepada Allah dan tetap mengagungkan Allah. Itu saja dari Aki. Mudah-mudahan apa yang Aki sampaikan pada malam hari ini menjadi obat bagi teman-teman, saudara-saudara yang lagi gelisah karena persoalan hidupnya. Mudah-mudahan 3T ini menjadi penentram ketika saudara-saudariku lagi ditimpa apapun namanya. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah mengikuti acara ini, dan kepada saudara-saudaraku di mana saja berada, terutama yang wilayah Jawa Timur kemarin telah Aki datangi. Mohon maaf Aki merepotkan saudara-saudara semuanya. Semoga Allah membalas segala kebaikan teman-teman dan sahabat semua. Itu saja dari Aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nyampaikan, Cik? Pana mau? Pana, oh ya Pak. Gitu. Alhamdulillah ada Mayor Anam, sekarang dilanjut oleh Mayor Anam. Alhamdulillah, silakan. Silakan Pana. Apa aja lah, yang penting. Alhamdulillah. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya pada malam hari ini. Ini mungkin kedua kalinya saya live seperti ini ya. Baik Bapak Ibu semuanya ya, perkenalkan saya Khairul Anam, saya tinggal di Jogja. 2015 saya mulai mengenal dengan Pak Pur ini, tapi sebenarnya 2013 saya sudah sering lihat YouTube dari Pak Pur. Sangat luar biasa sekali
revolusi mindset pola pikir kita sehingga kita menjadi manusia-manusia ya, hamba-hamba Allah yang bahagia. Sudah pasti sebenarnya kita semuanya akan bahagia kalau kita melakukan ini dengan benar. Saya akan menambahkan sedikit apa yang disampaikan Aki tadi. Memang ya, yang harus kita kerjakan pertama kali adalah kita harus sadar Allah. Dengan pertama kali yang harus kita kerjakan juga sebenarnya kita harus istighfar, banyak istighfar. Dengan kita banyak istighfar berarti kita udah siap menjadi manusia-manusia yang pengen menjadi orang baik. Menyadari semua kesalahan yang sudah kita perbuat selama ini dan kita udah siap dibimbing Allah untuk menjadi orang baik. Ada kesiapan yang harus kita terima di situ. Kita harus siap dulu menjadi orang baik. Udah siap belum ini? Nah, nanti akan proses berjalan di situ. Yang itu semua sebenarnya sudah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Ya, sudah diajarkan pada kita. Ya, setelah kita istighfar, maka kita yang sudah disampaikan ke Aki tadi adalah subhanallah. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Ya Allah, engkau maha suci. Engkau tidak pernah berbuat salah karena memang engkau suci. Ya Allah, kehendak-Mu itu adalah suatu kebenaran. Dan kebenaran-Mu itu adalah mutlak ya Allah. Sikap kita apa? Yang diajarkan Pak Pur. Dengan kita menyadari itu, ya, bahwa Allah itu berbuat sesuatu tidak akan pernah berbuat salah, semuanya benar karena Allah Maha Suci, Allah tidak pernah berbuat salah. Maka sikap kita adalah kita harus menerima. Apabila kita tidak menerima, sama aja kita mengatakan ya Allah kau telah berbuat salah. Berarti kita sudah tidak beriman karena kita menganggap perbuatan Allah pada alam semesta ini, pada dunia ini dan pada diri kita ini adalah salah. Jadi apapun yang kehendak Allah yang diberikan pada diri kita, maka kalau kita mau bahagia, ya kita mau menjadi jiwa-jiwa yang tenang, ya, seperti yang sudah di Al-Fajr 27-30, ya, maka kita harus menerima semua kehendak Allah. Tidak ada menerima A, B, C, D, A saya menerima, B enggak menerima, C enggak bisa. Kita harus menerima semuanya, Bapak Ibu semuanya, ya. Itu karena memang Allah itu tidak pernah berbuat salah, Allah itu suci, ya. Yang kedua seperti yang Aki sampaikan tadi, orang-orang yang bisa menerima itu akhirnya orang-orang yang bisa bersyukur, orang-orang yang bisa berterima kasih. Kita menerima, akhirnya kita akan mengucapkan terima kasih. Ucapan yang kita lakukan setelah tasbih adalah tahmid, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah Tuhan semesta alam. Kita memuji Allah, kita berterima kasih kepada Allah. Dengan kita memuji kepada Allah, sikap kita apa? Bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih tentang apa? Berterima kasih tentang semuanya yang diberikan oleh Allah, ya. Tidak melihat A, B, C, D, apapun itu kita harus berterima kasih. Tidak ada syarat di situ. Kita harus bersyukur kepada Allah. Dan yang Aki sampaikan tadi, ya, yang berikutnya adalah Allahu Akbar, Bapak Ibu semuanya, ya. Allah Maha Besar. Kalau sudah kita melakukan Allahu Akbar, tidak ada rasa khawatir dan sedih hati di situ, ya. Karena kita yakin bahwa Allah itu Maha Besar dan Allah akan menyelesaikan, mengatur dengan adil, ya. Apa semuanya yang sudah dikehendaki oleh Allah nanti akan diselesaikan oleh Allah. Ya, kita teman lakukan sesuatu, ya, nanti Allah yang akan memberikan jalan. Orang yang masih ada rasa khawatir dan sedih hati dalam dirinya, berarti orang itu belum menganggap bahwa Allah itu Maha Besar. Karena tidak percaya bahwa Allah akan Maha Besar, akan bisa menyelesaikan semuanya. Jadi kekhawatiran dan sedih hati itu sebenarnya bentuk kita tidak percaya kepada Allah. Bahwa Allah yang mengatur semuanya ini, ya. Allah mengatur alam semesta ini, ya. Allah mengatur jagat raya ini, bumi dan diri kita semuanya. Sampai mulai dari yang tidak terlihat sampai yang terlihat mampu. Tapi kita tidak percaya bahwa Allah bisa mengatur diri kita.
Apabila kita masih ada khawatir dan rasa sedih hati dalam diri kita, berarti kita tidak percaya akan kebesaran Allah. Mungkin itu yang bisa sampaikan ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan ya. Atau mungkin yang salah, nanti akan diluruskan oleh Pak Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih dulu? Ayo. Cutilah. Oh iya. Nah. Ya, dari tadi kita sambut Ceko. Pakai nih Bapak. Iya, suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal. Biasanya sih teman-teman DN, sahabat DN memanggil saya Cikgu. Tapi nama lengkap saya Sahrullah. Ya, Aki. Nah, saya dari Kalimantan Timur, dari Samarinda. Alhamdulillah mungkin bergabung di DN ini mungkin sekitar 10 tahunan lah. Mulai belajar dari YouTube, kemudian sepertinya nggak sah gitu kalau nggak main ke Padepokan. Jadi teman-teman bermimpi aja dulu untuk bisa main ke Padepokan. Ya mudah-mudahan mimpinya dikabulkan gitu. Karena tanpa mimpi itu mungkin nggak bisa dikabulkan juga kalau tidak berharap. Yang mungkin saya cuma mau tambahkan ya, yang T3 itu yang Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita sudah berkomitmen bahwa yang perlu dipuji hanya Allah. Jangan lagi kita berharap pujian. Kerja, membersihkan jalan, atau anggap lagi nih, ada teman gitu, misalnya nggak bisa berenang. Ya kita kasih pelampung supaya bisa istilahnya nggak tenggelam. Nah tiba-tiba suatu hari teman itu cerita seperti apa dia pandainya berenang. Nah kemudian kita dongkol gitu, bahwa yang membantu dulu agar nggak tenggelam itu kan saya. Nah berarti kan sudah ada terbesit di situ bahwa sudah ada saingan dari Tuhannya, butuh pujian juga gitu. Ini kadang kita yang apa ya, yang kadang lupa gitu. Yang kadang lupa masalah ini, bahwa yang memang perlu dipuji itu hanya Allah aja. Jangan lagi kita berharap pujian. Ada juga pernah cerita seperti ini. Ada mungkin seseorang yang sering misalnya kan nyumbang di masjid, dan tiap biasa Jumatan itu kadang diumumkan gitu. Si fulan nyumbang berapa, si fulan nyumbang berapa. Nah, namanya mungkin dia nggak disebut, tapi terbesit dalam hatinya, baru nyumbang segitu. Saya dan nyumbang banyak, nggak perlu disebut-sebut. Nah itu. Ya. Berarti kan butuh juga pujian. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan masalah 3T ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita sebut. Jangan, itu dari saya Pak. Ya. Martabak. Ya, alhamdulillah, terima kasih Cikgu. Mari. Ya, Ambil kopi, Ki. ya, ambil ngopi. Kopi buatan Kang Darman. Mantap. Pak Mul. Wah, ini aku pesen satu ya, Kang. Pak Anam. Ya. Siap. Pak Anam satu, saya satu. Pak Mul satu, Mbak Ben. Ada yang mau pesen? Kopi? Paling nyantai ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Bapak, Ibu, ya, yang saat ini bisa mengikuti live streaming kami di Padepokan. Alhamdulillah tadi ada roadshow, roadshow dari mulai Banyuwangi, kemudian Bandung, habis Bandung masuk ke Jogja, lompat ke Samarinda, Samarinda balik ke Solo. Ya, terima kasih Kang kopinya. Nah, mantap. Bapak Ibu belum ke Padepokan kalau belum ngopi. Ya. Terima kasih Mbah Bejo, Mayor Anam, Aki Sunan, dan Cikgu. Nah, Cikgu itu guru ya. Cikgu, padahal dosen dia. Padahal dosen. Ya, terima kasih sudah meramaikan program live streaming dari Padepokan Patrap. Ya, kita apa yang tadi disampaikan Mbak Bejo, Mayor Anam, Pak Sunan, dan Pak Sahrul mengenai 3T ini memang menjadi program karakter ya. Jadi pendidikan karakter kita itu cukup 3 aja. Kalau 3 itu ya, karakter nerima, karakter syukur, karakter optimis ya, yakin pertolongan Allah, sudah, yang lain itu ngikuti Pak. Karakter lain itu ngikuti, jadi nggak usah repot-repot ngajari akhlak itu. Asal 3 itu terpenuhi, sudah semuanya ngikut semua. Ya, Bapak Ibu yang sekarang belajar tasawuf, yang pelajaran ikhlas, sabar, ujub, riya, sum'ah, wis banyak sekali ya. Nah, babonnya itu, babon itu apa? Induknya itu di 3 itu, tasbih, tahmid, takbir. Tasbih itu menerima, tahmid itu syukur, takbir itu yakin pertolongan Allah. Udah, karakter itu kalau ditanamkan, tadi seperti Mbah Bejo punya satu cita-cita untuk menyebarkan ini menjadi sebuah karakter sadar Allah di sekolah-sekolah. Wah, luar biasa itu santri-santri dan para murid itu. Ya, nggak ada demo. Nggak ada demo, nggak ada, dan santrinya jadi pinter-pinter karena apa? Proses menerima itu ternyata bisa mencerdaskan otak, mencerdaskan emosi. Menerima itu bisa mencerdaskan otak, syukur itu mencerdaskan emosi.
emosi, dan yakin itu mencerdaskan spiritual. Nah ini memang karakter yang luar biasa. Nah, inilah yang diajarkan Rasulullah, tasbih, tahmid, takbir. Nah, baik Bapak Ibu. Nah untuk perilaku, perilaku ini harus berdasarkan amanah, tanda, perintah. Sekarang ini amanah ini sedang banyak disebut-sebut, Pak. Ya, Menteri BUMN, Pak Erick Thohir. Assalamualaikum Pak Erick. Bukan sampai ke sana. Ya. Assalamualaikum Pak Erick. Semoga sehat selalu. Beliau itu mencanangkan namanya akhlak. Akhlak itu singkatan dari amanah. K itu apa ya? Jadi amanah, K itu kalau nggak salah kolaboratif, terus hanya itu harmoni. Wah, itu ada itu. Jadi akhlak itu ada beberapa karakter. Yang paling depan itu adalah amanah. Wah, ini cocok sekali ya. Ini sangat luar biasa. Dan kita saat ini programnya adalah bagaimana spiritual itu ya bisa memberikan manfaat, terutama pada diri kita, keluarga kita, dan tempat kerja. Ya, diri kita, keluarga kita, dan tempat kerja. Nah, program-program kita sudah mulai menginjak pada tahap sa'i. Wah, sa'i. Kalau kita menyuplik Siti Hajar, menyuplik ibadah haji, bagaimana Siti Hajar itu begitu amanahnya dengan Nabi Ismail, ya, amanah Allah Nabi Ismail. Siti Hajar diberi amanah Nabi Ismail, tandanya haus Nabi Ismail itu, nangis gitu. Nah, ini karena tandanya butuh minum, ya cari gitu. Namanya perempuan ya, di situ nggak ada siapa-siapa, yang adanya sofa marwah, dan itu yang paling memungkinkan yang bisa beliau lakukan, meskipun tidak logis. Tapi itu yang bisa dia lakukan, udah nggak ada yang lain lagi, dan dia tetap action. Nah, ya kan? Nah, jadi memang karena itu yang bisa dilakukan, sudah nggak bisa apa-apa lagi. Sofa marwah. Ya kalau kita melihat sofa marwah sudah satu kali putaran ya selesai seharusnya. Ya kan? Udah nggak ada tuh gimana? Tapi tetap berusaha. Terus ini yang bisa saya lakukan gitu ya Allah. Tetap melakukan. Akhirnya apa? Membuahkan sebuah pertolongan. Yakin. Jadi Bapak Ibu, inilah spiritualitas tertinggi dari seorang Siti Hajar, dan kita tiru karena ini juga menjadi sebuah ritual haji, ya, ritual haji yang menjadi sebuah ritual haji yang wajib kita lakukan, dan umroh juga. Ya. Selamat datang Pak Supano. Waalaikumsalam. Mobilnya parkir di mana? Oh, yang sebelah sana, yang sini apa yang sana? Yang sini. Oh iya. Ya, enggak apa-apa, nanti habis siaran pindah sini. Masuk aja. Baik, selamat datang. Sendiri toh, Pak? Oke. Ya, ini kita membahas tentang sa'i. Ya, kemarin juga diskusi dengan Pak Supano. 2 hari saya di Madiun bersama Pak Supano untuk mendakwahkan, ya, memotivasi tim beliau yang ada di Apotek Kimia Farma di Madiun untuk lebih bisa menerapkan konsep ATP, 3T, dan sadar Allah.
yang seminggu sebelumnya 4 hari di apotek di mana di Solo. Ya, kita terima kasih sekali karena telah diberi kesempatan oleh Supano untuk bisa menyampaikan ini. Ya. Bapak Ibu yang memiliki tim kerja, ya kita motivasi dengan ini, insya Allah lebih ini, karena Islam ini ternyata lengkap, ya. Islam ini lengkap. Nah, Bapak Ibu, tadi kembali ke masalah sa'i, ya ini adalah spiritualitas tertinggi yang dimiliki oleh Siti Hajar. Ya, ketika Nabi Ibrahim itu meninggalkan Siti Hajar bersama Nabi Ismail di gurun, ya. Terus gurun nggak ada siapa-siapa. Ya, Nabi Ibrahim, dah ya saya tinggal ya, dah saya titipkan kamu sama Allah. Wah, gitu aja. Ya, karena ya sudah gitu. Kemudian Siti Hajar bergantungnya kepada Allah ya full, karena ya memang nggak ada siapa-siapa, ya saya harus kepada Allah gitu. Nah, maka ini adalah spiritualitas tertinggi, di mana topik kita kali ini adalah mengenai sibegoh. Sibegoh. Jadi ketercelupan kita di dalam lautan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau secara ideal kita berlatih dzikir nafas 1 sampai 4, ya. Kemudian kita mencapai sibgoh. Sibgoh ini sebagai modal dasar kita untuk belajar 3T, menerima, mensyukuri, dan meyakini pertolongan Allah. Kemudian kita menjalankan ATP. Ya, tapi bagaimana dengan yang belum bisa sibgoh? Ya nggak apa-apa. Proses belajar artinya tetap jalankan 3T ATP. Jadi berjalan itu bareng-bareng gitu ya, tidak satu-satu gitu. Cara belajarnya itu ya. Ya, misalnya ya CDN baru bisa level 2 ya enggak apa-apa. Langsung aja belajar nerima, belajar syukur, belajar yakin kepada Allah. Nah, bagaimana jika saya belum begitu yakin? Ya, pokoknya jalani amanah Allah sesuai dengan tanda perintah. Nah, bagaimana kalau saya belum bisa membaca tanda? Ya, pokoknya jalani gitu aja. Jadi tidak perlu menunggu level-level, tidak perlu menunggu sempurna gitu. Jalan aja, pokoknya jalan. Nah, Bapak dan Ibu, sibegoh ya, mungkin ini menjadi satu final daripada kita belajar dzikir nafas dan harus kita aplikasikan dalam kehidupan. Ya, sibegoh itu simpel-simpel aja, jadi berpikirnya itu yang mudah-mudah saja. Jadi ketika kita sudah melakukan afirmasi, kalau yang ada hanya Allah dan yang ada kekuatan Allah, berarti kan kita apapun ini kekuatan Allah ya Pak. Iya kan? Ya. Ada cahaya, ini ya kekuatan Allah. Ada kita bisa bernapas, ini ya kekuatan Allah. Kita digerakkan untuk berjalan, untuk apapun seperti Siti Hajar itu dari sofa Marwah itu ya kekuatan Allah. Kita sadari itu adalah kekuatan Allah. Ini puncak kesadaran sebenarnya. Puncak kesadaran itu ketika kita bisa menyadari bahwa semua ini adalah kekuatan Allah gitu. La haula wala quwata illa billah. Itu puncak kekuatan, puncak kesadaran. Kalau kesadaran kita sudah mencapai kesadaran la haula wala quwata illa billah, itu sudah mencapai puncaknya. Ya, sudah mencapai titiknya. Tinggal kita aplikasikan dalam menjalankan amanah Allah. Karena ya kadang-kadang amanah Allah ini ya ada yang ringan, ada yang berat. Ada yang masuk nalar, ada yang nggak masuk nalar. Nah itu kalau kita nggak sibegoh, kadang-kadang kita terkungkung oleh kemampuan kita.
Kalau kita sudah terkurung oleh kemampuan kita, jadinya apa? Pesimis. Apa bisa ya? Apa bisa saya ya melakukan itu ya? Nah, karena kita masih menggunakan bahwa saya bisa, saya mampu, bahwa saya menggunakan kekuatan saya. Tapi kalau kita menggunakan kekuatan Allah, bukan menggunakan kekuatan Allah ya, maksudnya kita menyadari bahwa semua adalah kekuatan Allah, seperti Siti Hajar. Siti Hajar itu menyadari adanya satu kekuatan Allah, gitu. Maka ya bisanya saya apa ya, lari-lari ya, sofa marah itu sudah. Dan ternyata betul air Zam-Zam muncul, gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa Siti Hajar mengajarkan kepada kita, kisah Siti Hajar bersama Nabi Ismail itu mengajarkan kepada kita bahwa apapun masalahnya, seberat apapun yang kita hadapi, di luar nalar sekalipun, yang penting kita percaya, kita sadar bahwa semua ini adalah kekuatan Allah. Kalau saya bilang percaya gitu kadang berat, Pak, karena kadang-kadang kita nggak percaya, gitu ya. Tapi kalau sadar itu bisa kan, menyadari semua ini kekuatan Allah. Oh iya bisa gitu loh. Tapi kalau percaya, ini pertolongan Allah, wah kalau nggak percaya nggak bisa. Tapi kalau kita menyadari kekuatan Allah, kemudian jalankan amanah, jalankan problem-problem kita sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan yang terbaik, ya insya Allah Allah akan kasih pertolongan. Nah, dan disitulah sebenarnya kalau kita orang-orang yang biasa seperti kita ini, orang awam seperti kita ini, namanya ma'unah. Ma'unah itu bentuk pertolongan Allah. Karena apa? Karena kita sadar dengan kekuatan Allah dan kita menjalankan amanah Allah. Nah, menjalankan amanah Allah dengan kesadaran kekuatan Allah akan membuahkan sebuah pertolongan Allah. Nah, itu kalau kita. Kalau para wali ya namanya karomah. Kalau para wali, kekasih-kekasih Allah, itu namanya karomah. Kalau para nabi, rasul, namanya mukjizat. Ya, sama sebenarnya mukjizat, karomah, ma'unah itu sama. Pertolongan Allah. Misalnya Nabi Musa ditolong sama Allah membelah laut, itu pertolongan Allah. Itu namanya mukjizat karena pertolongan Allah kepada Rasul. Rasulullah bisa mengeluarkan apa namanya? Tangan beliau bisa, jari-jari beliau bisa mengeluarkan air susu misalnya. Nah, itu mukjizat. Nah, ya kalau kita ini orang-orang biasa kita ini, karena kita sungguh-sungguh menjalankan amanah Allah, kemudian kita yakin, bukan yakin, kita sadari kekuatan Allah di situ, maka muncullah pertolongan Allah, sesuatu yang tidak kita duga-duga. Jadi sibghah itu kesadaran kita menyadari bahwa tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah, kemudian kita tercelup di dalam lautan kekuatan Allah itu. Namanya sibghatullah. Tercelupnya kita di dalam kekuatan Allah. Dengan kan menyadari dulu ya, kita menyadari ini tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Kemudian kita tenggelam di dalam lautan kekuatan Allah. Jadi yang namanya tenggelam itu Bapak Ibu, bahwa kita itu selain kita itu menyadari, kita juga tenggelam di dalam apa yang kita sadari. Ya. Tidak hanya sekedar menyaksikan, tidak hanya sekedar menjadi saksi. Nah, ini Allah kita saksikan, tapi Allah punya kekuatan ini.
Nah, kita tenggelam di dalam kekuatan Allah. Itu namanya sibegoh. Sibegotullah. Nah, ini Bapak Ibu akan terus kita latih sibegotullah ini. Bapak Ibu juga latih, saya juga terus berlatih. Kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan dengan ini kita akan lebih diberi kemudahan oleh Allah untuk menjalankan amanah-amanah kita, baik sebagai amanah pribadi, Allah ngasih kita tubuh, Allah ngasih kita diri ini, Allah ngasih keluarga, Allah memberikan amanah di pekerjaan kita, itu lebih mendapatkan pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, demikian sedikit uraian tentang sibeghatullah. Mari kita sama-sama latihan ya. Seperti biasa latihan zikir nafas, saya pandu dari Padepokan Patrap. Bapak Ibu silahkan yang ada di rumah untuk menyesuaikan ya, silahkan duduk rileks, duduk santai. Ya, boleh bersila, boleh timpuh, boleh bersandar, boleh berbaring, tapi jangan sampai tidur. Ya, kalau berbaring kan mudah tidur ya. Baik. Baik Bapak Ibu, kita niatkan lurus ke Allah, niat karena Allah. Tidak ada niat yang lain. Kita akan belajar menyadari kekuatan Allah, menyadari makna la haula wala quwata illa billah. Baik, mari kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik Bapak Ibu, mari kita aktifkan kesadaran kita dengan menyadari nafas. Ya. Dengan menyadari nafas, otomatis kesadaran Bapak Ibu aktif. Aktif menyadari nafas. Pertahankan keadaan itu, posisi itu Bapak Ibu. Bapak Ibu berada di yang menyadari nafas, bukan yang bernafas. Positioningnya adalah yang menyadari. Sekarang Bapak Ibu menjadi penonton, menjadi observer terhadap nafas Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita tingkatkan kesadaran kita dengan keimanan kita bahwa yang menggerakkan nafas
adalah Allah. Kita sadari Bapak Ibu, di sebalik nafas yang naik turun ada Allah. Di sebalik nafas yang naik turun ada Allah. Bapak Ibu menyadari Allah yang menggerakkan nafas Bapak Ibu. Baik. Sekarang Bapak Ibu, sebutlah nama Allah dalam setiap nafas yang digerakkan Allah. Kita menyebut nama Allah yang sedang menggerakkan nafas kita naik dan turun. Nafas masuk, nafas keluar, Allah. 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 Baik. Kita sebut nama Allah setiap nafas masuk, nafas keluar, Allah. Kita sebut nama Allah yang kita sadari sedang menggerakkan nafas kita. Ketika Allah menggerakkan nafas masuk, kita sebut namanya dengan hu. Ketika Allah menggerakkan nafas kita untuk keluar, kita sebut dengan Allah. 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 Baik. Dengan menyebut ini, kesambungan kita dengan Allah akan semakin jelas, semakin nyata di alam kesadaran kita, di alam penyaksian kita. Baik Bapak Ibu, kita akan melakukan perjalanan kita sebagai seorang salik untuk suluk kepada Allah, berjalan menuju kepada Allah. Setelah kita menyaksikan Allah, menyebut nama Allah, kita mulai untuk mendekat kepada Allah, berinteraksi kepada Allah. Dengan cara ketika nafas masuk, kita mendekat sedekat-dekatnya Bapak Ibu. Ketika nafas keluar, kita pasrah sepasrah-pasrahnya Allah. Nafas masuk, mendekat. Nafas keluar, Allah, kita berserah. Baik mendekat maupun berserah, kedua-duanya adalah cara untuk menuju kepada Allah.
Baik Bapak Ibu, serahkan semua keakuan kita, apa yang kita akui, apa yang merasa menjadi milikku, serahkan kepada Allah. Jika kita masih merasa memiliki, serahkan. Termasuk diri ini jangan sampai ada keakuan. Serahkan dan kembalikan kepada Allah. Sampai Bapak Ibu mengalami keadaan kehampaan, kekosongan, ketiadaan, karena semua sudah diserahkan. Semua sudah Bapak Ibu serahkan kepada Allah. Baik. Serahkan semua Bapak Ibu. Ya. Ketika Bapak Ibu tidak memiliki apa-apa lagi, maka yang ada tinggal diri yang menyaksikan. Ketika tidak ada yang kita miliki lagi dan kita menyaksikan yang ada hanya Allah, lakukan Bapak Ibu afirmasi. Nafas masuk, yang ada hanya Allah. Nafas keluar, yang ada hanya kekuatan Allah. Nafas masuk lagi, afirmasi, yang ada hanya Allah. Ketika nafas keluar, yang ada hanya kekuatan Allah. Nafas masuk, menyadari yang ada hanya Allah. Ketika nafas keluar, menyadari kekuatan yang ada adalah kekuatan Allah. Sampai Bapak Ibu menyadari bahwa yang meliputi kita Allah dan kekuatan Allah. Yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah. Kita tenggelam di situ, di dalam lautan kekuatan Allah. Kita menyaksikan yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah, dan kita tenggelam di dalam kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billah. Dalam keadaan ini Bapak Ibu, kita akan lebih menerima, lebih bersyukur, dan lebih yakin dengan pertolongan Allah. Kemudian kita jalankan amanah-amanah Allah ini dengan posisi kesadaran sibghatullah. Bapak Ibu pertahankan keadaan ketercelupan itu.
keadaan ini bukan keadaan bersatu dengan Allah Bapak Ibu, tapi kita menyaksikan dan tenggelam, bukan bersatu. Saya hanya menyaksikan dan tenggelam dalam lautan kekuatan Allah. Baik Bapak Ibu lanjutkan latihan zikir nafasnya. Bapak Ibu lanjutkan sampai Bapak Ibu merasa cukup. Panduan saya mengantarkan Bapak Ibu untuk masuk pada keadaan sibghoh akan saya akhiri, akan segera saya akhiri.